Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu haddi syukri wa haqiqatihi. Bab nerangkan batasane syukur lan hakikate syukur. Elam rasiru anna syukratu syukuriku min jumlati maqamatis salikin. Setengah saking golongane tingkatan-tingkatane wong kang suluk, wong kang ngambah dalan nuju ridane Allah. Suluk itu maksudnya ya berjalan menuju ridha Allah. Dan berjalan menuju ridha Allah itu ada tingkatan-tingkatan yang harus dilalui. Kayak orang itu berjalan ada tangga-tangga yang harus dilalui. Kalau tangga-tangga itu tidak lalui, yang tidak akan sampai. Begitu juga menuju ridha Allah itu kita harus melalui maqamat, istilahnya orang-orang mutasawwifin, tingkatan-tingkatan. Ada makom namanya makom taubat, ini makom pertama. Ada makom sabar, ada makom syukur, ada makom mahabbah, ada makom macam-macam makom yang semua harus dilalui. Kalau orang tidak melalui itu ya namanya tidak berjalan. Jadi kamu harus bisa menilai diri kamu sendiri. Sekarang saya ini di makom apa? Ya salah satu makom yang harus kita lalui itu makom syukur. Sudah punya makom syukur belum ini? Kalau belum punya, berarti kamu belum bisa berjalan menuju Allah. Sudah punya makom sabar atau belum? Sudah punya makom mahabbah atau belum? Dan seterusnya. Ini semua dibahas dalam Ihya. Wa utawi syukur aydan kalimaiku yang tazimu dadi terbentuk apa syukur min ilmin sang ilmu wa halin lan hal wa amalin lan amal. Fal ilmu kau teng ilmu mengenai syukur wal asl iku asl kang pokok kang dadi dasar. Fayurisul hal mongko marisaken apa sing ilmu al hala ing hal syukur. Wal halu te haliku yuri sumari sekena amal ing ngamal kelawan pepurihane syukur. Fa amal ilmu mungkana pun te ilmu sing kudu diweruhi kanggo supaya wong iso syukur. Fa mongko te ilmu iku ma'rifatun ni'mati ngaweruhi nikmat minal mun'imi saking kang paring nikmat. Wal halu ta hal sausing ilmu wal farahu iku gembirane ati al hasilu kang hasil bi inami kelawan oleh paring nikmat mun'im. Wal amalu ta ngamal wa yang amal iku wal qiyamu iku jumenengi bima klan perkara. Jumenengi maksudnya mengerjakan bima klan perkara wa kang taima iku maksudul mun'imi. Maksudnya kang paring nikmat wa mahbubihi lan kesenengane mun'im. Wa ya ta'ala kulan berhubungan apa dari amal mungkun ngamal sing merupakan bagian dari syukur. Berhubungan bil qalbi kelawan ati wal jawarih lan anggota badan wa bil lisan lan kelawan lisan. Wala budalan orang resmi kirim baini jami dalika saing jelasane sekabeh mengkur-mengkur ngono kabeh ya sula supaya hasil majmui iklan kumpulane penjelasan apa alihatatu ngliputi bi hakikate syukri lawan hakikate syukur. Bayana ulama ngusun sampean perkara kilakan disawaken apa ma fi hadis syukri ing dalam batasane syukur qasirun cendek anil ihatati sang ngliputi bi kamali mani lan sempurnane maknane syukur. Jadi perkataan-perkataan mutasawwifin syukur itu kebanyakan dari perasaan-perasaan hati mereka sehingga belum cukup untuk menjelaskan maknanya syukur secara sempurna. Maksudnya Imam Ghazali gitu. Imam Ghazali ini sufi tapi juga
ahli ilmu, sehingga beliau menjelaskan maqamat ini dengan gamblang, dengan komplit. Tapi yang ulama-ulama lain, mutasawwifin yang lain itu kebanyakan itu sufi tapi bukan ahli ilmu, sehingga dia itu cuman menceritakan itu perasaan masing-masing belum sempurna, penjelasannya tidak sempurna. Imam Ghazali ini komplit. Fal aslu awal mengkoti asal kang awal ing dalam syukur kala ilmu. Wa te ilmu bisalah sati umurin lawan telu pira-pira perkara. Yang harus kamu ketahui itu 3 perkara dalam bab syukur ini. Apa telu kuwi? Biaini nikmati, pertama kali kelawan kahanan nikmat. Wa wajikoni ni'matan fi haqqihi, lan dalan anane ainun nikmah iku nikmat fi haqqihi ing dalem hae wong. Yang pertama kali kamu tuh harus tahu bahwa perkara ini nikmat. Dan kenapa kok nikmat? Namanya iman tuh nikmat. Nah, kok bisa nikmat? Nah, akan menjadikan kamu dicintai Allah. Nah, namanya itu. Makan tuh nikmat. Kalau nikmat dunia makan tuh nikmat. Kok bisa nikmat gimana? Nah, dengan makanan tuh badan kita jadi sehat, lidah kita jadi enak. Berarti nikmat toh. Nah. Jadi pertama kali orang tuh harus mengetahui nikmat. Dan kenapa kok dikatakan nikmat untuk kamu itu kenapa? Baru orang bisa syukur. Anak muda yang wotot bisa push up 100 kali itu, ya, kadang-kadang tidak bisa mensyukuri nikmat itu. Karena dia tidak merasa bahwa kesehatan itu satu nikmat. Maka dia tidak pernah bisa mensyukuri itu. Alhamdulillah badan saya sehat. Enggak. Jadi makanya ini ngainun nikmah namanya belum paham. Ini yang pertama kali harus diketahui. Pertama kali adalah ainun nikmah. Terus wabidatil mun'im, lan kelawan nomor loro ini dzate kang paring nikmat. Wa wujudi sifati, lan wujude sifate mun'im alati biha kang kelawan sifat yatimu dadi sempurna apa len amu paring nikmat. Wa yasduru lan metu apa len amu perbuatan aweh nikmat minhu saking mun'im alaihi ing atase wong. Keduanya kamu harus tahu mun'im yang memberi nikmat itu siapa. Nah, baru kamu bisa mensyukuri. Namanya kamu itu berjalan di tengah jalan nemu intan sekilo namanya. Tapi kamu nggak tahu intan ini punya siapa. Kamu bisa mensyukuri yang punya intan apa enggak? Nggak bisa. Karena kamu tidak tahu, Dzatul Mun'im nggak tahu. Jadi untuk bisa mensyukuri nikmat itu, kamu harus tahu intan itu satu nikmat, harus tahu siapa yang mendatangkan. Tapi kalau kamu intan kamu temukan di pinggir jalan, nggak tahu siapa yang mendatang, kamu nggak bisa mensyukuri yang memberi. Dan harus tahu sifatnya mun'im. Harus tahu sifatnya mun'im. Yang dengan sifat itu dia memberikan nikmat itu kepada kamu. Makanya kamu itu saya kasih uang 100.000. Ya dah. Ini nikmat dunia ini, belum bicara nikmat agama. Maka kamu tahu nih uang ini nikmat. Kedua kali kamu tahu saya ini yang memberi. Ya enggak? Dan saya memberi itu dengan sengaja memberi kamu. Berarti saya itu memang senang memberi kamu itu. Maka kamu, wah terima kasih, wah terima kasih. Sekarang saya kasih contoh lagi. Yang memberi itu orang gila. Ada orang gila, stres itu, tahu-tahu ngeluarkan uang, aku kasih. Uangnya kamu terima, tapi kamu nggak mengucapkan terima kasih, malah cepat-cepat melayu.
Nanti tarik lagi nanti. Atau nanti saya dipukul, nanti habis ngasih dipukul orang gila. Maka kamu tidak bisa mensyukuri mun'im. Karena tidak ada sifat-sifat di dalam diri mun'im itu yang dengan sifat itu pantas disyukuri. Ini kepada manusia ini. Ini contoh pertama, belum kepada Allah nanti kedua itu. Mana tadi? Fa inna mungsang la budara sebagai min nikmatin katimbang sang nikmat. Jadi wujud syukur itu la buta min nikmatin ora kena sebagai sang nikmat pertama. Wa mun'amin lan kang paring nikmat kedua. Wa mun'amin alaihi lan kang diparingi nikmat. Tasilu kang tumangka ire marang mun'ameh apa nikmatun nikmat minal mun'aimi. Saking mun'im bi qasdin kelawan sengaja wa iradatin lan karep. Fadil umur mungko te kilah perkara iku la budara semikire min ma'rifatiha sing ngawruhi kilah perkara telu. Hada utawi kilah perkara telu ku fi haqqi ghairillah indal ha'il yani Allah taala. Ama fi haqqillah taala anapun indal ha'il taala fala yatimu mukora sempurna apa ya sing ilmu ila biaya arifa kecuali yen to ngawuri wong ana ni'amah kelan sing temen sing nikmat ha kullaha yaskaw ni'am iku minallah sing Allah wa ta Allah kal munaimu kang pare nikmat wal basa itu ta pira-pira lantaran iku musakhuruna ditundukaken kabeh min jihati sing arahe Allah. Jadi untuk mensyukuri makhluk itu harus ada tiga itu tadi. Harus tahu nikmat, harus tahu mun'im, harus tahu mun'amun alaihi. Tapi untuk bisa mensyukuri Allah perlu yang keempat. Harus tahu bahwa semua nikmat itu dari Allah. Dan wasaid lantaran-lantaran itu cuman ditundukkan, dikendalikan, digerakkan oleh Allah. Ini kamu nerima uang dari tukang pos, maka kamu tidak terima kasih sama tukang pos itu. Namanya pun juga kamu tidak ingin tahu tukang pos namanya siapa, nggak ingin tahu. Kalau dia sakit atau mati pun kamu juga tidak ingin tahu beritanya. Tapi yang kamu ingin tahu siapa yang ngirim ini. Oh, yang ngirim ayahnya. Akhirnya kamu hatinya itu senangnya pada ayahnya. Ya. Lah begitu juga seluruh makhluk itu adalah makhluk Allah yang menggerakkan Allah, yang menentukan Allah. Kalau datang nikmat-nikmat dari makhluk yang disyukuri Allah. Kecuali bila Allah menyuruh kita mensyukuri makhluk. Anishkurli waliwa lidaik. Yang nyuruh Allah lain lagi. Sebetulnya selain Allah itu tidak layak untuk disyukuri. Tapi karena Allah perintah anishkuri wali walidaik malam yashkurin nas lam yashkurillah, maka kita harus mensyukuri juga karena perintah Allah. Enggak enak. Alhamdulillah. Wa dalam badil ma'rifatu tikirang ma'rifat annal wasaid musakharuna min jihadihi iku waro tauhid ana ing burine tauhid tegese di atas tauhid, lebih dari tauhid itu. Wa taqdisi lan nyucikaken marang Allah. Jadi mengetahui bahwa segala sesuatu itu
digerakkan oleh Allah sehingga mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kamu itu wara tauhid wa taqdis. Ini tidak cukup hanya dengan tauhid dan taqdis, ini lebih dari itu. Idza halaqrona mlebus mlebu apa taqdisu nyucaken Allah wa tauhid lan tauhid fiha ing dalam hadil ma'rifah. Bali rutbatul ula fi ma'rifil iman, bali rutbatul ula bali utawi tingkatan ke pertama fi ma'rifil iman ing dalam biro-biro ma'rifate iman iku at-taqdisu nyucaken Allah. Nyucaken Allah ya kelawan sifat 20 kuwi Kang. Lawan sifat 20 nyucakne Allah. Suma idza arafa tumuyari kalian wis ngawuri sawang dzatan muqaddasatan ing zat kang disusahake fayarifu mongko ngawuri sapa si wong ana utusane kula muqaddasa ora ana kang disucikaken illa wahidun kejaba siji yaiku Allah. Wa mau te perkara wa antau kang salene Allah iku ghairu muqaddasin ora muqaddas. Wa utawi taqdis iku at-tauhid tauhid. Jadi pertama kali tingkatan iman itu orang itu harus yakin bahwa pencipta alam semesta ini zatun muqaddas, zat yang maha suci, tidak ada yang menyamai, yang punya sifat sempurna. Dan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya tauhid. Tsumma ya'lamu tumuli ngawruhi sapa si wong anaku lama terus kabeh perkara fil alam kene kala malam fa mongko utawi kullu ma fil alam iku maujudun wujud min dari kala wahid faqat saing mengkono zat kang siji bloko yaiku Allah. Fal kullu mongko des kabeh perkara iku nikmat minhu saing Allah. Fa taqwa mongko tumibo apa hadil ma'rifah tu ikilah pengetahuan firud badil tharisati dalam tingkatan kang nomor 3. Idi antawi krana dadi kelempit fiha dalam hadil ma'rifah. Ma taqdisi satan nyucakan Allah wa tauhid lan tauhid apa kamalul qudrati sempurnane kekuasaan Allah wal infiradu lan ngijeni oleh ngijeni Allah bil fi'li kelan perbuatan. Jadi supaya orang itu bisa syukur harus ada makrifat yang berkaitan yang harus ada dalam syukur itu. Nah, makrifat yang harus ada dalam syukur itu tiga. Yang pertama kali takdis, yang kedua tauhid, yang ketiga infirad bil fi'al. Pertama kali takdis, Allah itu maha suci, tidak ada yang menyamai, tidak bisa dibayangkan, dan seterusnya. Punya sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian tauhid, bahwa yang begitu itu hanya Allah, yang maha suci itu hanya Allah, yang lain itu mesti ada kekurangannya. Kemudian yang ketiga, ini namanya ahadiyatul afal, infirad bil fi'l, yang bisa menentukan apa saja itu hanya Allah. Lah kalau tiga ini ada, orang itu mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, kemudian punya keyakinan infiradul fi'lillah, baru dia bisa mensyukuri Allah dalam segala bidang. Paham gak? Kalau orang itu mensucikan Allah, bertauhid bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Satu, tapi dia tidak ada kefahaman mengenai infiradullah bil fi'l, tidak ada hadiyatul ahmal, nanti dia juga tidak bisa syukur kepada Allah. Nanti kalau makan ini ya alhamdulillah, tapi dalam mulut saja, dalam hatinya itu. Lah kalau nggak ada warung, nggak dikirim uang sama ayah, nggak diusulkan sama ibu, nggak dibawa tukang pos,
Mana saya bisa makan? Ya Allah itu penting, tapi ini juga penting ini. Nah, akhirnya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah dengan 100%. Tapi kalau orang itu punya keyakinan kemahasucian Allah, Tuhan hanya Allah, terus kemudian yang menggerakkan semua hanya Allah, maka dia ini alhamdulillah di lubuk hati. Itu yang menggerakkan ayah saya untuk ngirim Allah. Terus tukang posnya bisa datang ke Temboro juga yang menggerakkan Allah. Terus tukang posnya tidak mencuri sehingga uang saya diambil dia, tapi diserahkan sama dia, Allah. Setelah itu uangnya disampaikan sama saya, tidak digondol angin, diterbangkan angin, Allah. Kemudian setelah masuk saku tidak dicuri teman-teman saya, itu yang menjaga juga Allah. Akhirnya alhamdulillah itu hanya Allah saja, baru bisa syukur. Paham maksudnya ini? Jadi syukur itu perlu ilmu mengenai taqdis, tauhid, dan infiradullah bil fi'al. Kalau tiga ini nggak ada, nggak akan terjadi syukur yang sebenarnya. Berarti syukur itu harus mengandungi tiga ilmu ini, tiga tingkatan ini, tiga makrifat ini: taqdis, tauhid, dan infiradullah bil fi'al. Masya Allah, Ghazali ini kalau nggak menjelaskan apa-apa itu enak gitu, makanya katakan hujjatul Islam. Kayak orang lain itu sudah nggak dikasih kesempatan ngomong, sudah dihabiskan sendiri. Sudah mau ngomong apa kalau sudah begitu itu. Wa ana dalan saingkila keterangan abaron nembungaken sapa Rasulullah sallam haitu qala ing dalam sekiranya ngendika sapa kanjeng Nabi, man qala subhanallah walau maka kutiman asyru hasanatin tai 10 kebagusan. Karena kita takdis ya. Subhanallah, Masya Allah, Allah itu nggak bisa dibayangkan oleh otak. Maha agung, maha hebat, maha kuasa, maha baik, maha. Maka ini takdis dapat 10. Waman qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, falahu ashruna hasanah, baginya 20 hasanah. Karena ini takdis ditambahi tauhid. Jadi kalau subhanallah itu yang maha suci Allah. Terus la ilaha illallah yang maha suci Allah dan hanya Allah saja. Nah, jadi dua tuh jadinya. Di la ilaha illallah itu mengandung dua, mengandung takdis, mengandung tauhid. Jadi makanya 20 pahalanya. Faman qala alhamdulillah falau 30 hasanah, baginya adalah 30 hasanah. Karena ini takdis dan tauhid ditambah infirad. Kamu mengatakan segala puji bagi Allah, maknanya yang lain Allah kan nggak ikut apa-apa. Berarti di sini mengandung infirad bil fi'l, mengandung ahadatul af'al di sini. Makanya pahalanya alhamdulillah paling banyak, karena ini sudah mengandung takdis dan tauhid dan sekaligus ditambah apa? Infirad bil fi'l. Kalau istilahnya tasawuf ahadatul af'al. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nah, ini takdis dan tauhid. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir alhamdulillah. Apa? La ilaha illallah. Karena ini takdis dan tauhid. Dan itulah maksud zikir. Maksud zikir itu adalah mensucikan Allah dan mengesahkan Allah. Maka zikir itu paling utama ya la ilaha illallah. Nah, maksud doa itu apa? Maksud doa itu di samping itu takdis dan tauhid, harus kamu tahu bahwa segala sesuatu itu yang menentukan Allah, baik buruk yang menentukan Allah. Terus kamu minta, ya Allah,
jadikan segala sesuatu itu baik untuk saya. Maksudnya kan itu doa itu. Ya enggak? Doa itu maksudnya kan minta kebaikan, no? Paham? Nah, minta kebaikan itu tidak mungkin kalau kita tidak punya keyakinan segala kebaikan itu dari Allah, yang menentukan hanya Allah. Segala keburukan yang bisa menjauhkan juga hanya Allah. Maka kalau kamu ketahui ahadatul ahmal itu, baru kita mohon kepada Allah supaya semua itu keburukan dijauhkan, kebaikan didatangkan. Mahum? Dan minta kepada Allah itu ada kalinya minta langsung, ayo Allah as'alukal khairu kullahu ajilahu wa ajilahu. Itu minta langsung. Ada minta yang lebih hebat lagi, mintanya dengan cara memuji. Alhamdulillah. Karena memuji itu sudah sering saya katakan sama juga dengan minta. Bapak ini kan orang kaya toh, bener tak? Pabriknya katanya 100. Benar. Katanya bapak ini Masya Allah fakir miskin di sekitar sini ini semua yang kasih makan bapak. Benar Pak? Oh benar. Katanya bapak ini dermawan, kalau ada orang perlu apa-apa langsung dibantu. Benar Pak? Benar. Terus mau apa kamu? Ya cuman ngomong itu aja Pak, nggak apa-apa. Ya inilah sudah. Ini uangnya ini. Saya ini sudah ngerti maksud kamu itu. Itu memuji itu maknanya meminta. Maka kamu kalau ada apa-apa, alhamdulillah. Kalau kamu saya tempeleng, alhamdulillah enggak? Coba nanti saya lihat. Ya. Jadikan ini tempeleng ini masalah untuk saya. Yang umat-umat hilang, ngantuk-ngantuk hilang. Terus ilmunya masuk di otak, masuk dalam hati. Maka ditempelin ya alhamdulillah. Ditendang alhamdulillah. Suruh di belakang alhamdulillah, suruh depan ya alhamdulillah. Maksudnya ya Allah walaupun saya ini dituruh belakang, jadikan belakang ini baik buat saya. Nanti jangan kamu iri, oh ini kok sakit terus di depan. Memang kamu nggak apa lo mau apa? Tapi walaupun di belakang terus nanti terus nututi, dilancarkan Qur'annya. Nah itu namanya ya alhamdulillah. Imam Ghazali itu loh kok bisa punya kefahaman kayak begini, ini kayaknya ajib ya. Kenapa lo subhanallah 10, la ilallah 20, alhamdulillah kok 30. Ternyata itu ada kandungannya itu lain-lain memang. Kayak obat ini kandungannya begini ini mau gue jadi tahu itu. Makanya orang yang meremehkan Imam Ghazali itu menunjukkan otaknya itu enggak benar itu. Ya. Imam Ghazali itu orang luar biasa menganalisa seperti ini. Wa qala laisa syai'un min adhkar yudha'afu ma yudha'afu alhamdulillah. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu min adhkari sehingga zikir-zikir yudha'afu yang dilipat gandakan ma yudha'afu alhamdulillah sebagaimana dilipat gandakannya alhamdulillah. Lakannya abdul zikri la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang lebih dilipat gandakan lebih alhamdulillah. Terus bagaimana? Ya enaknya dua-duanya dibaca ya alhamdulillah gitu aja toh. Ini kalau saya nggak ngerti kandungannya itu. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. La ilaha illallah itu paling utama kalau untuk zikir. Sebagaimana dijelaskan tadi. Alhamdulillah itu paling utama kalau untuk doa. Kalau niat kamu doa itu alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ini pun karena alhamdulillah itu memuji Allah ini sudah mengandungi yang dua yang pertama tadi itu juga. Maka alhamdulillah itu zikir. Seperti makan loh kan, makan sayur dicampur nasi. Jadi nasi kasih sayur sudah dikasih
dikasih kuah di situ. Soto, tahu soto? Kalau kamu makan mau sekaligus, ya makan ya minum, ya makan soto. Itu sudah makan sekaligus minum. Tapi sekali-kali kan tidak boleh gitu dah. Kita ingin makan yang kering-kering terus kemudian minum teh. Nah, orang amal tuh kayak begitu. Kadang-kadang amal tuh dipadatkan jadi satu, kadang-kadang pisah-pisah itu ada kelezatannya masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Ini tuduh-tuduh Imam Ghazali ya, bahwa ya kira-kira gimana gitu aja. Wala tadullana lan janyono temenanan sapa sira ana hadil hasanat temen sing kira pira-pira hasanat iku bisa tahrik lisan kelawan bebeneri ngerakaken lisan biadil kalimat lawan ikilah pira-pira kalimat bebeneri maksudnya sebagai balasannya ngerakaken lisan biadil kalimat kan kepalian min ghairi husuli ma'aniha sanging tanpa hasili maknane kalimat fil qalbi ing dalam ati. Fa subhanallah kalimatan tadullukan untuk taqdis wala ilaha illallah kalimatan tadullu ala tauhid walhamdulillah kalimatun tadullu ala ma'rifati ni'mah minal wahidil haq saking zat kang siji kang hak fal hasanat mongko uta hasanat ku bisa hadil ma'arif kelawan bebeneri ikilah pira-pira kemakrifatan antahia kang uta ma'arif min ababil iman wal yakin setengah sang pira-pira babe iman lan yakin. Jadi iman dan yakin itu seperti rumah besar, istana besar. Nah, kemudian ada bab-babnya, ada bab syukur, ada bab tawakal, ada bab mahabbah. Maksudnya itu iman itu menimbulkan macam-macam kebaikan itu. Iman yang sempurna. Kalau orang itu yakin bahwa segala sesuatu yang mengatur Allah, ahaditul afal, maka otomatis menimbulkan syukur, ya enggak? Syukur kepada Allah. Apapun yang terjadi itu syukur. Kalau orang itu tahu bahwa semuanya itu dari Allah dan Allah SWT Maha bijaksana, tidak harus ditambah ini. Maka apapun terjadi, susah, bunga, enak gak enak, syukur aja karena merasa yang ngatur itu semua Allah dan Allah itu Maha bijaksana. Nah, akhirnya keyakinan tadi menimbulkan buah namanya buah syukur. Juga bisa menimbulkan buah sabar, tahu yang ngatur semua Allah dan Allah Maha bijaksana. Ya, kita ini kalau susah ya sabar, sing ngatur sing Maha bijaksana. Kayak sing ngatur mung siji nyaput ora sabar. Dan akan menimbulkan bab tawakal juga, akhirnya bergantung hanya kepada Allah. Sing ngatur Gusti Allah kabeh, bergantung nang liyane ya seloro kabeh to. Jadi itu iman itu harus menimbulkan sifat-sifat hati yang macam-macam tadi itu. Mana indahu soal sudah habis waktunya. Kamu nanti kalau saya teruskan nanti nggak tidur, terus kemudian sore tidur nanti. Salamun, paham? Siapa lagi? Gus Dur, paham Gus Dur? Masya Allah. Syukur ini penting, sebagaimana sudah dijelaskan di sini bahwa syukur ini sekuat-kuatnya amal untuk mendatangkan tambahan dari Allah. La in syakartum la azidanakum bidustisna. Biduni istisna, biduni syarat. Qal la in syakartum la azidanakum biduni syarat. Bi syarti annaka kita la. Idza syakarta Allah yazid. Halas biduni syarat. Makanya ini
Syukuri penting. Kenapa ngaji kok nggak hafal-hafal, sudah hafal lupa lagi? Syukuri kurang. Syukuri kurang. Nek syukur sih ditambah Gusti Allah. Lah kok hilang-hilang, dah ingat kok hilang lagi, gak syukur gitu. Sekarang kamu paham, hafal satu ayat dengan dikasih uang 10 juta, senang mana? Senang mana? Kok gak mau jawab? Dengan 100 juta, satu ayat dengan 100 juta, senang mana? Satu ayat. Nah, kalau itu kamu tanamkan dalam hati, akhirnya membaca ayat itu, satu ayat itu syukur. Mana mungkin lupa kalau kamu begitu. Tapi kalau dikasih uang, alhamdulillah, alhamdulillah, ngapalkan, habis ngapalkan malah wah, punggung saya pegel Pak. Tidak ada alhamdulillahnya. Ya insya Allah terus mudah lupa. Kalau masih ada yang nyantol itu betul-betul anugerah Allah. Itu sebetulnya harus dilupakan semua itu sebetulnya. Tapi karena Allah itu Maha Kasih Sayang, tahu kelemahan kita, masih diampuni aja sudah nggak begitu syukur, ngantuan tapi masih ada ilmu yang nyantol. Maka atas ampunan Allah ini kita syukur, alhamdulillah. Jadi kita ilmu ini kita syukuri, dakwah kita syukuri, ya. Wujudnya santri kita syukuri. Nanti santri kamu banyak insya Allah. Kalau kamu syukuri dan mensyukurinya ini dimulai sekarang. Kalau kamu punya teman-teman tuh dibantu. Kalau punya teman-teman itu diramut, diopeni. Nanti kalau kamu pulang insya Allah santrinya banyak. Dan dari hati, dakwah disyukuri, ibadah disyukuri, wah semua disyukuri, nanti Allah akan tambah. Kalau nggak disyukuri, ini yang bahaya. Subhanallah.